Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimin 'inda al-fitri ba'da siyam Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Shadaqallahu azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sejak tadi malam lantunan gema takbir berkumandang menandakan berakhirnya Ramadan dan menandakan datangnya 1 Syawal 1441 Hijriah. Hari ini tentunya kita merasa gembira sekaligus bercampur sedih. Kenapa bergembira? Karena kita telah dapat menyelesaikan amaliyah Ramadan kita selama 30 hari. Kenapa kita bersedih? Karena kita berpisah dengan Ramadan. Sebab tidak ada jaminan bahwa Ramadan yang akan datang kita bisa ketemu. Kita berharap dan semoga harapan kita bisa bertemu kembali, umur kita dipanjangkan Allah, sehingga kita dapat bertemu kembali di Ramadan yang akan datang. Kita juga merasa bersedih karena kita masih dalam suasana perang melawan COVID-19. Perang ini masih berkecamuk. Maka kita sebagai umat Islam jangan pernah menyerah. Kita harus bangkit terus untuk melawan COVID-19 ini sampai kita menjadi pemenang, sebagaimana pemenang kita hari ini melawan hawa nafsu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semenjak diumumkan virus yang bernama corona itu sampai hari ini menjadi fenomenal, menjadi terkenal, menjadi viral, dan ini sebuah fenomena yang pandemi di dunia saat ini. Dalam konteks Islam ini namanya musibah. Musibah dalam Al-Quran itu sifatnya ada 3 macam. Pertama, sifat di dalam Al-Quran, sifat musibah itu adalah sebagai cobaan, supaya iman kita ini dicoba oleh Allah, naik kelas atau tidak, ujian terus ujian. Maka itu dalam Quran, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak kami biarkan kamu mengaku beriman sebelum keimanan kamu itu diuji coba. Apakah kita mampu mengatasi segala kesulitan-kesulitan ini?
Yang kedua, sifatnya dalam Quran disebutkan bahwa musibah ini adalah sebagai teguran. Karena mungkin selama ini kita terlalu banyak melakukan perbuatan-perbuatan kehilapan dan kealpaan, sehingga kita banyak dosa. Ditegur, diperingatkan oleh Allah. Maka itu dalam Quran disebutkan wala nuziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Akan kami rasakan kepada kamu azab yang dekat. Mana azab dekat? Ya seperti virus corona ini adalah merupakan azab yang dekat di dunia. Dunal adzabil akbar, dan nanti azab yang besar itu di akhirat kelak bagi orang-orang yang melecehkan Al-Quran, yang melecehkan Islam. Teguran supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Dan yang ketiga, sifat musibah ini adalah sebagai benar-benar azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ditujukan kepada orang-orang yang durhaka. Dalam Quran disebutkan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Andai kata penduduk satu negeri beriman, bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Kami buka pintu rahmat dari langit dan dari bumi. Walakin akan tetapi kadzabu, manusia itu mendustakan nikmat-nikmat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Banyak orang yang selama ini melecehkan Islam, melecehkan Al-Quran, mengkriminalisasi ulama. Maka itu inilah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, menyikapi hal yang demikian, apa yang harus kita lakukan? La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janganlah kamu putus asa, hei umat Islam, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun. Mohon ampunlah kepada Allah atas kealpaan kita selama ini. Mungkin barangkali zakat yang tidak kita keluarkan, anak istri yang telantar dan lain sebagainya. Ini kewajiban kita. Lalu apa hikmah di balik musibah COVID-19 ini? Tentu ada hikmah. Pertama, karena wabah corona ini, maka pemerintah kita menginstruksikan untuk belajar, bekerja, beribadah dari rumah masing-masing. Apa hikmahnya? Supaya kita makin dekat dengan keluarga. Mungkin selama ini kita sibuk dengan urusan kita. Sekarang bulan Ramadan, kita sholat tarawih di rumah bersama keluarga, anak, istri, tadarus bersama. Kita makin dekat, makin mengenal keluarga kita, walaupun memang selama ini sudah ada jarak. Ini hikmah pertama. Kemudian kedua, pemerintah kita melalui Badan Kesehatan diinstruksikan kepada kita semua untuk lockdown, isolasi, tidak boleh keluar. Ini hikmahnya. Jalanan sepi, sunyi, dan udara kita makin bagus karena tidak ada lagi knalpot mobil dan lain semacamnya. Kemudian hikmah, kita diminta untuk pakai masker, cuci tangan, supaya kita kembali mengingatkan ajaran Islam. Kalau bersin pakai sapu tangan, makan, minum, sebelum, sesudah cuci tangan. Itu hikmah buat kita. Dan yang paling terpenting, tidak ada satupun manusia yang dapat menghentikan bukanya bar perjudian sedunia ini. Walaupun bulan puasa, tidak ada yang bisa memberhentikan itu semua, kecuali corona. Itu hikmah terbesar. Maka itu kita yakin bahwa Ramadan tahun ini adalah merupakan Ramadan paling bersih. Karena tidak ada buka bar, tidak ada minum-minuman keras. Berkumpul saja dibubarkan. Itulah hikmah terbesar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin,
jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam suasana gembira di hari kemenangan ini, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, karena kita masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat membeli baju baru anak istri kita. Tapi lihatlah nun jauh di sana, tidak sedikit orang-orang yang berhari raya dalam keadaan duka, dalam keadaan bersedih. Ada yang baru di PHK, terkena dampak COVID-19, tertimpa musibah, kebakaran, kebanjiran, tanah longsor, sehingga terpaksa berhari raya dengan apa adanya. Jangankan baju baru, makan pun susah. Jangankan membeli kue-kue lebaran, membayar zakat pun sulit. Sungguh memprihatinkan lebaran sebagian orang pada tahun ini. Ada yang berhari raya tanpa suami tercinta karena sudah lebih dulu dipanggil oleh Yang Kuasa. Mereka terisak menangis, air matanya mengalir deras tak tertahankan mendengarkan perkataan anak-anaknya yang lugu, yang telah ditinggal ayahnya menjadi yatim. Ibu, kenapa ibu tidak belikan baju baru untuk adik? Teman-teman adik semuanya pakai baju baru. Lalu dengan lembut sang ibu membujuk anaknya, besok nak, kalau corona sudah hilang, ibu akan belikan baju untukmu seperti teman-teman kamu. Kalau corona sudah lewat, insya Allah ibu akan belikan baju untukmu. Dengan lugu, anak itu menjawab, ya. Air mata sang ibu semakin tak terbendung, mengalir deras. Sang ibu memeluk anaknya. Lalu sang ibu berkata kepada hatinya sendiri, "Duhai suamiku, andai kata di hari lebaran ini kau masih ada bersama kami, tentu saat ini kita semua berhari raya bergembira bersama. Namun kini kau telah tiada. Semoga arwahmu tenang di alam baka sana." Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, di hari kemenangan ini, meskipun kita masih merana karena corona, kita masih bersyukur kepada Allah. Jangan putus sangka kepada Allah. Kita masih bersyukur, alhamdulillah, karena kita dapat merayakan hari raya ini bersama ayah dan ibu kita, kakak, adik. Tapi lihatlah menjauh di sana, banyak saudara-saudara kita berhari raya di rantau orang, terpisah dari keluarga, tidak bisa pulang karena tertahan corona. Mereka hanya bisa terisak menangis, membayangkan betapa bahagianya berlebaran bersama keluarga. Mereka ingin pulang ke kampung halaman, rindu ingin bertemu dengan orang-orang yang tersayang, ingin bersimpuh di hadapan ayah ibu, rindu ingin menggenggam dan mencium tangannya. Namun sayang, lebaran tahun ini kita tidak bisa pulang, tidak bisa pulang kampung karena keadaan yang memaksa. Dan lagi pula orang yang selalu kita cium tangannya, orang yang selalu kita bersimpuh di hadapannya pun kini telah tiada. Suaranya tidak bisa kita dengar lagi, tangannya tidak bisa kita genggam lagi, karena mereka telah lebih dulu pulang ke kampung halaman yang sesungguhnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih terbayang dalam ingatan kita dia memandikan kita ketika masih kecil, berhari raya bersama ayah ibu. Dia memandikan kita, dipakaikannya baju baru, disisirnya rambut kita.
lalu dibedaknya kita, lalu diciumnya kita, lalu diajaknya kita ke masjid takbiran bersama. Alangkah indahnya Lebaran itu. Namun kini semua hanya tinggal kenangan, hanya doa yang dapat kita panjatkan di hari Idul Fitri ini. Semoga arwah orang tua kita, ayah kita, ibu kita, istri kita, suami kita yang sudah duluan berangkat menghadap Allah, kita berharap semoga dia arwahnya tenang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Kaum muslimin, di akhir khutbah ini kami mengajak kepada kita semua, marilah kita kuatkan kesabaran kita dalam menyikapi berbagai kondisi ini. Allah katakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita rayakan hari kemenangan ini dengan mempererat tali silaturahim. Walaupun kita tidak berjabat tangan, tetapi tidak mengurangi nilai silaturahim kita. Kita memaaf dan memberi dan meminta melalui media yang kita punya, baik langsung maupun tidak langsung. Lalu kemudian tetaplah waspada terhadap virus corona. Jangan kita lupa bahwa Ramadan yang lalu adalah merupakan amalan-amalan yang harus kita lanjutkan pada 11 bulan ke depan. Pedulilah kepada sesama, pedulilah kepada anak yatim, dan jangan lupa selalulah berdoa pada Allah agar Allah melindungi kita dan keluarga kita dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Astaghfirullah.